Wis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisa dimensi dari matkul mata kuliah Mekanikal Fluida 2. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Kan nama saya Ahmad Nur Yulianto dengan NPM akhir 92. Malfustiono dengan NPM akhir 70. perkenalkan nama saya Michael Amadeus Raffi Ambarura dengan NPM akhir 62. Perkenalkan, nama saya Rifki Caska Andriansa dengan NPM akhir 73. perkenalkan nama saya R. Pratama Febriansyah, MPM akhir 75. Di sini terdapat daftar isi yang dimana halaman keempat yaitu 7.1 pendahuluan, halaman 06 7.2 sifat atau karakter analisa dimensi. Lalu yang ketiga halaman 07 bab 7.3 teori Buckingham P dasar matematis. Halaman 8 7.4 prosedur detail penggunaan teori. Halaman 10 7.5 keserupaan aliran dan studi model. Bab pertama 7.1 pendahuluan. Persoalan-persoalan dalam mekanika fluida ada dua. Satu, cara eksperimental. Dua, cara analisa formula matematis. Butuh variabel yang mempengaruhi persoalan plus hubungan satu sama lain, menemui hambatan praktis plus ekonomis. Prototipe model. Analisa dimensi dipergunakan bila variabel-variabel yang mempengaruhi suatu gejala fisik diketahui, tetapi hubungan antara satu dan yang lainnya belum diketahui. Next. Dalam mekanika fluida, variabel-variabel tersebut dapat, dapat dikelompokkan menjadi 5. Pertama, variabel fisik. Kedua, variabel geometri. Ketiga, variabel fluida. Keempat, variabel sifat benda. Dan yang kelima, variabel gerak benda. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat atau karakter analisa dimensi. Masing-masing variabel harus diubah secara bergantian satu persatu untuk mengetahui pengaruh masing-masing terhadap F. Sedangkan F dipengaruhi oleh diameter, kecepatan, densitas atau rho, dan viskositas. Setiap parameter ini mempengaruhi besarnya F. Next. Dan di sini saya akan menjelaskan 7.3 yaitu tentang teori Buckingham di pasar matematis. Bila dalam suatu persoalan fisik sebuah parameter tidak bebas atau dependent parameter merupakan fungsi dari buka kurung n-1 tutup kurung. Parameter bebas atau independen parameter maka akan didapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam bentuk fungsional, yaitu adalah Q1 sama dengan F buka kurung Q2, Q3 sampai Q buka kurung N-1, di mana Q1 adalah parameter tidak bebas dan Q2, Q3 sampai Q buka kurung N-1 sama dengan parameter bebas, atau dapat juga ditulis Q buka kurung Q1, Q2 sampai Q N tutup kurung sama dengan 0, di mana Q sama dengan sembarang fungsi yang bukan F. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur detail penggunaan teori Buckingham P.
Yang pertama ada pemilihan parameter. Langkah pertamanya adalah memasukkan semua parameter yang diduga berpengaruh dalam suatu persoalan dan yang akan gugur dengan sendirinya. Kemudian apabila ternyata parameter yang diduga tersebut berpengaruh salah, maka akan gugur juga dengan sendirinya. Apabila ternyata benar berpengaruh, maka hasilnya utuh. Yang selanjutnya adalah prosedur menentukan kelompok pi. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, tuliskan seluruh parameter n yang kita duga berpengaruh. Yang kedua, pilihlah satu set dimensi primer. Misalkan M, L, T kecil, T besar. Atau F, L, T kecil, dan T besar. Tulislah seluruh parameter yang terlibat dalam bentuk dimensi primer yang telah dipilih. Dan catatlah R adalah jumlah dari dimensi primer minimum yang dibutuhkan. Next. Step keempat, pilihlah parameter yang diulang atau M, yaitu repeating parameter, yang jumlahnya sama dengan jumlah minimum dimensi primer yang digunakan. Sehingga M sama dengan R, sama dengan 3, yang berisi row, V, dan D. Step kelima, dari parameter-parameter dipilih N dan repeating parameter atau M. Untuk M sama dengan R, maka didapatkan grup-grup tanpa dimensi. Dalam hal ini akan ada N min M grup tanpa dimensi. Step ke-6, untuk meyakinkan hasilnya, periksalah grup-grup tanpa dimensi dengan dimensi primer yang lain. Contohnya M, L, T kecil, T besar, atau bisa juga dengan F, L, T kecil, T besar. Next. Di sini saya akan membacakan 7.5 yang di mana berjudul keserupaan aliran dan studi model. Di sini terdapat 3 gambar, yang di mana yang pertama yaitu prototype, lalu yang kedua model, lalu yang ketiga studi keserupaan. Tujuan dari studi keserupaan yaitu mempermudah pelaksanaan praktis atau memperkecil biaya. Di sini ada 3 persyaratan keserupaan. Yang pertama, geometrik similarity, keserupaan geometris. Yang kedua, kinematik similarity, keserupaan kinematis. Lalu yang ketiga, dinamik similarities, keserupaan dinamis. Untuk note atau catatan, di samping itu agar keserupaan dinamis terpenuhi secara komplit, harus pula dipertimbangkan seluruh gaya yang bekerja, yang dimana gaya tekan, gaya viskos, dan lain-lain. Semua gaya tersebut pada prototipe dan model harus mempunyai perbandingan skala tetap. Lalu yang kedua, bila keserupaan dinamis tetap terpenuhi, maka setiap data yang diukur pada aliran model dapat dihubungkan secara kualitatif dengan setiap bagian dan prototipe. Yang selanjutnya contoh soal. Soalnya adalah kecepatan V dari sebuah gelombang merupakan fungsi dari kedalaman atau D. Dan densitas rho, gravitasi G, dan surface tension atau T. Gunakan analisa dimensi untuk menentukan non-dimensional group yang terbentuk dari variabel-variabel tersebut. Next. Yang pertama kita tulis dulu parameter yang berpengaruh, yang seperti yang di paling atas, V sama dengan F dalam kurung D, rho, G, dan tension. Step pertamanya, hitung jumlah variabelnya, yaitu 5, yang dimana berisi V, D, rho, G, dan tension.
Yang kedua, tentukan dimensi variabel. Dimensi variabel dari setiap variabel seperti V itu L kali T min 1. Dan terus D itu L. Untuk rho itu M per L pangkat 3. Min pangkat 3. Pangkat min 3. Untuk G atau gravitasi itu L kali T pangkat min 2. Dan yang terakhir tension itu M kali T pangkat min 2. Sehingga ditemukan dimensi variabelnya adalah LTM atau MLT yang berjumlah 3. Step ketiga adalah dimensi primer. Dimensi primer didapatkan dari mengurangi eh, variabel dengan dimensi variabel. Sehingga 5 dikurangi 3 menghasilkan 2. Step keempat, hitung repeating parameter. Jadi di sini kita memilih dari variabel-variabel yang ada, kita pilih mana yang ingin diulang. Yang saya pilih adalah rho, G, dan tension. Step kelima, eh, tentukan dimensionless group. Dikarenakan eh, dimensi primer itu adalah totalnya 2, maka dapat diketahui terdapat 2 pi. Jadi pi 1 dan pi 2. Di mana pi 1 itu berisi rho A kali GB kali tension C dan dikali D. Dan rho 2 dan pi 2 itu rho D kali GE kali tension F dan dikali V. Pertama tuliskan untuk pi 1 dan tentukan juga dimensi variabel dari pi 1. Dari setelah ditulis yang ML pangkat 3 pangkat min 3A dan seterusnya, kemudian dijabarkan dan disama dengan 0. Sehingga didapatkan L sama dengan min 3A ditambah B tambah 1 sama dengan 0. Begitu juga dengan untuk yang variabel T dan M. Selanjutnya, substitusikan tiga persamaan yang ada sehingga didapatkan hasil nilai dari C adalah min setengah, nilai dari A setengah, dan nilai dari B juga setengah. Setelah diketahui nilai ABC, maka ditulis kembali hasilnya dengan pi 1 sama dengan D kali akar rho kali akar G per akar tension. Next. Untuk yang selanjutnya, karena diketahui dimensionless grupnya ada 2, sehingga terdapat pi 1 dan pi 2 mempunyai cara yang sama seperti menghitung pi 1, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Sehingga di akhir juga akan diketahui nilai dari D, E, F, dan dimasukkan ke hasil pi 2, yaitu sama dengan V kali akar rho 4 akar rho per 4 akar G kali 4 akar tension. Oke, next. Terima kasih penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.